Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dewi Praptina Putri Endah. Saya dari SMK Negeri 6 Semarang. Saya merupakan peserta PBG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2522366. Untuk hari ini saya akan membuat video uji kinerja. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Esti boleh minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Esti presensi dulu ya. Ayatullah hadir. Aditya Kiswana hadir. Gimana kabarnya Aditya hari ini? Sehat? Ayah sehat? Dari rumah lancar tadi nak? Ayah Inun gimana sehat nak? Aurelia Hilda tidak berangkat hari ini? Kenapa? Sakit? Sakit? Ya, semoga Aurelia hari ini segera diberi kesembuhan dan kesehatan dan bisa berkumpul kita kembali ya. Aurelia Kesha Zika. Sehat Kesha? Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa berkumpul di sini semuanya untuk belajar ya. Boleh dong hari ini kalian seperti biasa cek groomingnya dulu, silakan semuanya berdiri. Saling cek dengan temannya yang di sebelah, ada kekurangan atau tidak? Sudah rapi atau belum? Baik, silakan duduk kembali. Boleh dikeluarkan alat tulis? Mohon untuk selalu menjaga kebersihan area belajar. Ya, dimanapun kalian berada, tolong kebersihan harus punya prinsip. Clean is my habit. Clean is my habit. Sehingga apa? Dimanapun kalian berada, kebersihan selalu dijaga. Mau lihat semangatnya? Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan keluhan pelanggan, menangani keluhan pelanggan. Apakah di antara kalian ada yang pernah melakukan komplain, ya, melakukan keluhan terhadap mungkin waktu kalian makan di resto atau kalian sedang berada di tempat pelayanan manapun? Tunjuk jari. Ya, silakan. Di restoran, Bu. Ya. Kesalahan karyawannya mungkin saat menyatat menunya, jadi yang datang menunya malah menu yang lain gitu. Beda menu dengan yang dipesan. Saya komplain, ini kenapa ya Mas datangnya menu ini padahal saya sebelumnya mesen yang ini. Oh begitu ya. Kemudian bagaimana tanggapan dari petugas restonya, pelayannya? Yang pastinya pelayanan restonya menanggapinya dengan serius dan langsung meminta ganti, Bu. Menindaklanjuti dengan mengganti sesuai dengan pesanannya Kesha. Ada lagi nak?
Ada nggak yang pernah komplain sampai marah-marah gitu? Ini Manuel. Kalau komplain sambil marah-marah enggak El? Enggak. Pernah komplain tapi El? Pernah. Seperti apa El? Komplain tentang saat beli minuman kan, beli minuman lalu beli minuman. Nah itu kan aku beli minumannya. Saya beli minumannya strawberry. Iya. Nah tapi nggak pakai topping meses gitu. Salah penyajian ya. Selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa ya ini ya, teman-teman, anak-anakku sekalian. Telat? Telat mengantarkan makanan. Sisi lain kalau kalian sebagai petugas pengantar makanannya, ya, kemudian mengalami kendala seperti ini. Baru datang, telat, sudah tahu telat, tidak sesuai jam yang ditentukan. Lihat pelanggannya sudah wajahnya apa? Seperti baju yang tidak disetrika, ya. Kusut sekali. Kemudian responnya kalian seperti apa? Mendengarkan keluhan? Komplain dari pelanggan. Kemudian kalau kalian melihat gambar seperti ini, silakan salah satu ada yang mendeskripsikan. Silakan. Seorang pelanggan yang komplain kepada petugas dengan penuh emosi, sedangkan petugasnya itu menanggapi dengan kepala dingin dan tidak terpancing oleh emosi. Bagus sekali Shirley, terima kasih. Ada yang atau punya deskripsi lain berkaitan dengan gambar ini? Oh ya, silakan Keisha. Pelanggan yang marah-marah mungkin karena barangnya atau pesanannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi dia mendengarkan terlebih dahulu alasannya atau kenapa bisa sampai salah atau bahkan bisa digantikan. Lalu ketika sudah mendengarkannya, dia memberikan reaksi oke, mungkin karena ada solusi yang tepat untuk menggantikannya. Oh ya, dia siapa? Dianya Pelanggannya atau petugasnya? customer, pelanggan. Pelanggannya. Oh baik. Ya, ada dua jawaban ya berarti di sini ya, yang berbeda ya. Kenapa sih teman-teman harus belajar menangani keluhan ya para pelanggan? Kenapa? Kenapa Bu Esti memberikan materi ini di kelas Anda? Karena apa? Kalian seorang hotelier. Iya, kalian calon-calon hotelier yang nantinya ya akan apa? Menghadapi pelanggan dari berbagai kalangan, dari berbagai karakter. Mengidentifikasi ya. Kalau alur penanganan keluhan pelanggan itu seperti apa sih biar kita tuh seperti tadi gambar tadi bisa dingin ketika menghadapi masalah, kita tetap adem, tetap kalem. Yang pertama kali kalau kalian dikomplain pastinya kalian akan melakukan apa? Angkat tangan, silakan Natali. Mendengarkan keluhan dari pelanggan. Ada lagi yang berikutnya apa? Setelah mendengarkan keluhan dari pelanggan, maka yang dilakukan apa? Kan Maura? Sampaikan permintaan maaf kepada pelanggan. Kemudian yang berikutnya, setelah meminta maaf, maka silakan Salva. Menawarkan solusi yang tepat.
menawarkan solusi yang tepat. Kalau Salva mau memberikan solusi terhadap pelanggan yang sudah komplain sama Safa, maka Safa akan mengucapkan seperti apa? Boleh sambil berdiri, boleh. Seperti kalau ada kesalahan pemesanan, bilang kalau apakah mau diganti pesanannya. Jika berkenan akan segera diantar. Oh iya, baik, bagus sekali. Jika berkenan akan segera diantarkan. Iya, Shirley, silahkan. Ini dimisalkan kamu yang nginap di hotel. Oh iya, baik. Kamar yang ditempati tamunya itu AC-nya bocor. Iya. Kemudian tamunya komplain kepada Petugasnya. petugas. Baik. Kemudian petugasnya itu menawari beberapa solusi seperti mau pindah kamar atau menunggu AC-nya itu diperbaiki. Ya, ini tadi sampai di alur yang apa? Penawaran? Solusi. Kemudian kalau sudah ditawarkan solusi seperti ini, lalu yang dilakukan apa, Nak? Lalu apa? Follow up-nya? Tindak lanjut berikutnya apa? Menanyakan? Apakah sudah benar? Sudah sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Diadakan apa? Meeting bisa? Bisa. Dibahas keluhannya ya. Supaya apa sih kalau diadakan evaluasi seperti ini? Agar tidak terjadi lagi. Agar tidak terjadi lagi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Atau maka dampak dari keluhannya itu bisa terjadi apa saja? Pelanggan tidak mau datang kembali. Ada lagi? Reputasi restoran atau hotel menurun. Reputasi menurun. Benar sekali. Silakan yang lainnya boleh angkat tangan. Paknya apa? Ya. Mendapat rating buruk. Iya. Apalagi saat ini semua-muanya itu sistemnya digital. Pengaruhnya sangat besar ya. Iya. Benar sekali. Kemudian yang berikutnya apa? Ya, mampu menangani keluhan pelanggan tadi seperti alurnya tadi. Kalau sudah alurnya tadi berarti kalian harus bisa menerapkan ketika baiklah. Akan Bu Esti kirimkan ya link pretest untuk hari ini. Ya, di grup masing-masing, boleh dilihat di grup ya. Boleh dikirimkan. Silakan dikerjakan, kurang lebih waktunya 3 menit. Bisa dibuka linknya, Nak? Jika ada kendala, ada keluhan dengan linknya, boleh disampaikan ya. Ada kendala, Immanuel? Enggak ada, Ibu. Tidak ada. Adit, ada kendala, Dit? Tidak ada, Bu. Aman ya? Rahel aman? Aman Bu, sudah. Sudah? Dicek kembali? Sudah saya itu Bu. Oh iya. Gimana? Sudah Bu. Shandy sudah? Apakah sudah selesai semuanya? Baik, terima kasih sudah menyelesaikan pretestnya. Ya, kita lanjutkan. Boleh tarik nafas dulu. Nah, setelah kalian tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Akhirnya yang keluar adalah seperti ini. Ya,
Apa ini kira-kira nih? Next. Nah, ini adalah studi kasus. Ini adalah studi kasus. Tentang apa? Coba kalian baca dulu, dipahami dulu. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah buat kelompok dulu ya. Akan saya kirimkan kelompoknya beserta LKPD-nya, beserta studi kasusnya ya, akan saya bagikan LKPD. Silahkan, saya sudah kirimkan di grup untuk kelompoknya, boleh dicek dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, mohon diperhatikan ya, akan saya bagikan LKPD-nya. Apa yang menjadi, nanti boleh ditulis di balik. Apa yang menjadi hasil diskusi kalian ya, boleh dituliskan pada lembar LKPD ya. Kemudian nanti dituliskan atau dipindahkan pada PPT Canva ya. Kemudian akan dipresentasikan di depan. Boleh geser sebentar, Nak? Waktu diskusi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Hasil diskusi yang dituliskan pada LKPD nanti bisa dikumpulkan ke Bu Esti setelah kalian melakukan presentasi ya. Silakan bisa dimulai kelompoknya Shirley. Silakan boleh diambil alih. Waktu tidak lebih dari 5 menit untuk memaparkan ya. Yang lainnya silakan menyimak dan bersiap untuk memberikan tanggapan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komplain pelanggan. Di sini disajikan sebuah studi kasus seperti yang tadi diterangkan oleh Bu Esti. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus utamanya. Permasalahan utamanya adalah kegagalan sistematis yang bermula dari kualitas produk yang buruk, diperparah oleh penanganan keluhan yang tidak kompeten, dan meledak menjadi krisis sosial melalui kekuatan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Silakan. Ya, Natalia. Boleh sambil berdiri? Ya, silakan. Jika kalian adalah pelayan tersebut, langkah pertama apa yang akan kalian lakukan agar masalah itu tidak tersebar? Terima kasih. Iya. Langkah apa yang harus kalian lakukan ya untuk mencegah, ya benar Natalia? Untuk mencegah supaya tidak sampai viral. Izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah kita akan melakukan tindak lanjut sebelum pelanggan menjadi marah dan mungkin akan memviralkan kejadian tersebut. Ya. Kelompoknya Natali, silahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada studi kasusnya. Ya, masalahnya ini ada di pelayan yang menyajikan hidangan yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua, saat pelanggan menyampaikan komplain, pelayannya tidak memberikan tanggapan atau respon, malah dia terlihat kebingungan dan tidak memberikan solusi. Yang ketiga, saat menunggu lama, pelanggan pun menulis ulasan negatif di media sosial sehingga menandai akun restoran, dan dampaknya restoran pun mengalami penurunan pelanggan dan citra restoran menjadi rusak karena ulasan tersebut. Pertanyaan pertama dari studi kasus tersebut adalah: 1. Apa kesalahan utama yang terjadi dalam komunikasi antara pelanggan dan pelayan? Kesalahan utama karena pelayan gagal menerapkan active listening dan tidak menunjukkan rasa empati. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Natali. Boleh, silakan. Pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang Yang lain silakan memperhatikan ya. sebelumnya. Perkenalkan, nama saya ada hasil analisis. Permasalahan utamanya ada terletak pada ketidakpuasan pelanggan karena daging steak yang diberikan tidak matang sempurna dan pelayan tidak tanggap dan tidak mampu memberikan solusi dengan cepat. Pelanggan akhirnya merasa diabaikan dan akibatnya pelanggan menulis ulasan negatif di media sosial yang berdampak pada reputasi restoran. Diskusi nomor 1. Kurangnya perhatian dan empati pelayan terhadap pelanggan, kurangnya fokus dan adanya ketidaktelitian dalam melayani pelanggan. Nomor 2. Mendengarkan keluhan dengan sabar, menunjukkan empati dan sopan, kemudian meminta maaf dengan tulus, setelah itu segera mencari solusi yang baik. Dari kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Aurelia Kesha. Izinkan saya bertanya, saya dari kelompok 4. Bagaimana cara kalian untuk menangani customer yang keras kepala atau tidak ingin digantikan menunya yang telah salah saat disajikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi. Baik. Cukup. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Kak Desa. Pertama, dengarkan keluhan pelanggan dengan baik dan rasa empati yang tinggi. Lalu gunakan nada suara yang lembut dan tutur kata yang baik hingga menyentuh hati pelanggan. Lalu bertanya kembali apakah masih ingin mengganti menunya. Jika tidak ingin, berikan kompensasi kepada pelanggan. Baik, silakan dimulai. Pelanggan tidak puas karena makanan tidak sesuai dengan harapan.
bingung dan tidak memberi solusi cepat atau empati. Kesalahan komunikasi, pelayanan bingung dan tidak memberi solusi. Dampaknya, pelanggan menulis ulasan negatif yang viral di media sosial. Akibat lanjutan, reputasi restoran menurun dan banyak calon pelanggan membatalkan reservasi. Materi pertama, kesalahan utama dalam komunikasi antara pelanggan dan klien. Kesalahan utamanya adalah kurangnya keterampilan komunikasi dan empati dari klien terhadap pelanggan. Layanan tidak menanggapi keluhan dengan cepat dan jelas. Sehingga pelanggan merasa tidak dihargai dan diabaikan. Tidak ada konfirmasi, permintaan maaf atau tindakan segera untuk menyelesaikan. Materi yang kedua, cara seharusnya pelayan merespon keluhan pelanggan. 1. Segera meminta maaf dengan sopan atas ketidaknyamanan pelanggan. Kedua, mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian tanpa membantah. Dari kelompok kami adakah yang bertanya? Ya, silakan. Silakan Agnes. Bagaimana cara kalian memulihkan kepercayaan pelanggan yang sudah kecewa karena kasus tersebut? Kepada pelanggan yang kecewa, yang kedua, membuat video klarifikasi dan mengontak pelanggan tersebut. Baik. Meminta maaf, kemudian meminta maaf, kemudian membuat video klarifikasi. Dah, seperti itu. Baik. Silakan, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita pelajari ya, sudah kalian diskusikan bersama ya dari permasalahan yang ada. Banyak sekali hal-hal yang dihadapi ya. Idenya kalian banyak sekali, solusinya banyak sekali. Kemudian gimana membuat teman kalian atau kelompok lain ini berpikir, kalau ada kejadian seperti ini bagaimana ya? Kalau ada kejadian seperti ini bagaimana ya? Salah satunya ada pertanyaan dari Natali tadi, kelompoknya Natali, gimana caranya mencegah supaya tidak viral? Ya sebelum viral itu harus gimana nih kita gitu kan? Maka yang dilakukan dijawab tadi apa? Harus cepat tanggap, fast respon, solusinya harus jelas ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, agar tidak terulang kembali, apa yang harus kita lakukan? Melakukan evaluasi, ya benar sekali. Kita harus melakukan evaluasi terhadap tim manajemen kita, ya, tim kerja kita supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Kemudian ada lagi pertanyaan, ya, kalau ada customer yang keras kepala, udah mau diganti, nggak mau, udah marah-marah dan lain sebagainya, dikasih solusi apapun, udah wes pokoknya ngambek, ya, pokoknya ngambek. Terus bagaimana solusinya? Ya, tetap dilakukan penanganan keluhannya sesuai dengan alur penanganan, tetapi lebih sabar lagi, kalimatnya lebih halus lagi, ya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bu Esti akan menyampaikan sedikit bahwa apa? Kita minggu depan ya akan belajar tentang excellent service. Kalian suka belajar seperti ini, Nak? Apa coba tadi yang kita pelajari? Penanganan komplain dari pelanggan. Dari pelanggan. Alurnya sudah tahu?
Sudah berkali-kali kita ulangi ya, supaya apa? Meresap. Supaya bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun nantinya di tempat kalian bekerja suatu saat nanti. Jangan ada sampah yang tertinggal, boleh dirapikan kembali ya. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan di meja paling depan. Untuk post-test sudah Bu Esti kirimkan pada link di grupnya. Bu Esti tunggu untuk jawabannya ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua nanti ke depannya ya. Kira-kira kalau kalian minggu depan belajar dengan sistem seperti ini lagi, kalian bahagia? Bahagia. Suka? Suka. Baik, wah semangat sekali kalau seperti ini. Bu Esti ikutan semangat ini. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Capek? Lumayan. Seperti biasa bolehlah sedikit tempelin ke pundak temannya ya. Nanti bisa bergantian. Kalau yang sebelahnya cowok nggak boleh ya? Oh enggak? Baik, silahkan satu. Boleh bergantian. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Esti akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.